Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya dan limpahan rahmat-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih bisa bertemu dan mendengarkan penjelasan saya ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi agung kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah sosial masalah sosial budaya, yaitu Bu Sigit Ruswinarsih dan Ibu Reski. Terima kasih pada mereka atau para beliau sudah memberikan saya tugas ini untuk menjelaskan masalah sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini saya akan mengangkat masalah sosial budaya, yaitu kemiskinan yang ada di sekitar daerah saya. Di sini adalah Kayu Tangi 2, komplek Kayu Tangi 2, jalur 3. Sebelum kita masuk ke masalah sosialnya, saya akan jelaskan dulu apa sih itu kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri adalah suatu kondisi di mana ketidakmampuan suatu individu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Biasanya kondisi ini diukur oleh garis kemiskinan, yaitu GK, yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di garis kemiskinan di Indonesia sendiri itu ada yang pertama itu garis kemiskinan makanan atau GKM. Angka minimum pengeluaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan per kapita atau per bulan. Kemiskinan non makanan atau GKNM, angka minimum pengeluaran diperlukan untuk kebutuhan dasar non makanan per kapita per bulan seperti makanan, pakaian, tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2023, garis kemiskinan nasional di Indonesia adalah sebesar 493.931 per kapita dan per bulan. Artinya seorang atau rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita atau per bulan di bawah nominal tersebut, maka dikategorikan miskin. Dampak dari kemiskinan sendiri itu banyak sekali gitu, seperti kesehatan mereka buruk karena kekurangan gizi makanan, apalagi ada penyakit-penyakit stunting dari anak-anak yang mungkin kurangnya gizi, pendidikan yang rendah yang membuat mereka susah mendapat pekerjaan karena rendahnya pendidikan, kejahatan dan kekerasan yang menimpa mereka, kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin gitu. Ada yang rumahnya bagus, ada yang rumahnya jelek, ada yang rumahnya dari beton, ada yang rumahnya dari kayu, bahkan dari kardus saja juga. Waduh, bahaya. Nah, terus kenapa sih kok bisa masalah sosial kemiskinan tersebut dibilang masalah sosial budaya? Karena faktor dari kemiskinan itu bukan hanya dari ekonomi, tapi juga dari masalah sosial budaya. Seperti ini contohnya tuh ada akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang rendah. Masyarakat itu seringkali terbatas gitu loh dalam akses pendidikan dan kesehatan pada saat ini, ya, apalagi yang berkualitas, yang benar-benar bagus, nyaman dan efisien. Kadang mereka itu terjebak dalam siklus kemiskinan karena tidak adanya keterampilan dan pengetahuan untuk
bekerja yang layak. Hal tersebut juga menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak menyelesaikan sekolah mereka, keterbatasan dana tadi itu, jadi mereka uh, harus putus sekolah. Ini adalah hal-hal yang sangat bahaya gitu loh. Dan juga yang kedua itu ada norma dan nilai-nilai sosial yang sangat diskriminasi atau diskriminatif lah, yang dimana bahwa seringkali adalah orang-orang miskin itu menjadi korban-korban yang diskriminasi, kayak dari misalkan banyak yang tidak mau berteman dengan orang yang miskin, orang yang tidak bisa bergaya, orang yang bajunya lusuh, jelek. Jadi masyarakat menganggap bahwa orang ini tidak punya pendirian, tidak punya hal yang bagus gitu loh. Dan juga lemahnya, ada yang ketiga itu ada lemahnya kelembagaan, yang dimana lembaga-lembaga kayak keuangan, hukum sangat lemah lah ibaratnya untuk mengatasi kemiskinan ini gitu loh. Kayak korupsi masih terjadi sampai sekarang, masih aja ada tindak korup yang membuat dana-dana itu tidak bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan, hanya kepentingan pribadi. Dan juga kurangnya infrastruktur jalan, jembatan, kayak yang tempat-tempat terpencil itu susah untuk dapat akses dari pendidikan, dan juga untuk peluang-peluang ekonomi mereka. Mereka mungkin harus berusaha keras, jalan jauh-jauh untuk menjual yang ada di desa mereka. Hal itulah kurang lebih dari mengapa sih kok bisa dimasukkan masalah sosial kemiskinan tadi. Nah, di lingkungan sekitar kita nih, anggaplah di Banjarmasin, menurut data yang saya dapatkan dari Badan Statistik BPS Kota Banjarmasin, bahwa angka pengangguran, kemiskinan di Kota Banjar itu meningkat dari 8,57% pada 2021 dibandingkan 2020 itu cuma hanya 8%, 32%. Angka ini lumayan tinggi gitu loh untuk dari kemiskinan sendiri. Nah, kenapa aku mengambil ini? Karena di lingkungan saya sendiri, di komplek itu masih banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang dimana mereka bekerja memungut sampah, mengumpulkan kardus-kardus, dan mereka jual, dan jujur kayaknya itu harganya juga nggak seberapa gitu, dan masih jujur kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang paling saya sering lihat itu adalah ibu-ibu yang mencari, ibu-ibu yang mengangkat barang besar-besar di kepala mereka, bahwa itu rasa sampah, mendorong menaik gerobak. Tiap hari saya lihat, saya ke masjid, kasian banget duduk mereka, hitungi berapa kardusnya yang mereka dapatkan. Dan ini adalah hal-hal yang menurut saya perlu tindak kita lanjuti, kita atasi gitu, agar juga kehidupan di masyarakat di sini nih bisa meningkat lah kualitas hidup mereka. Itu masih banyak kayak gini, walaupun ya di kompleks saya sendiri itu sudah banyak lah orang-orang yang baik, orang-orang yang sering gitu bantuin orang-orang, kayak masih kan traktir orang makan, ya orang miskin nih, gasan kamu makan, gasan pian nih, banyak orang masih ngasih-ngasih gitu, seperti itu. Tapi itu belum bisa teratasi. Terus bagaimana sih kita harus mengatasi masalah kemiskinan ini? Nah, sebenarnya banyak cara untuk mengatasi kemiskinan ini. Cuman hal yang mungkin bisa digarisbawahinya adalah adanya kerjasama yang sangat-sangat efisien dan efektif gitu loh. Kayak dari masyarakat,
dari korban, dan juga pemerintah, orang yang punya wewenang nih, orang yang punya wewenang ini, penegak hukum juga, kayak menindak hukum nih, kayak korupsi itu harus ditindak yang mungkin keras gitu loh, biar ada sikap gitu. Nah, pemerintah juga sudah ada gitu berbagai pengatasan mereka, kayak membuat program keluarga harapan atau PKH, mereka membuat uang tunai dengan syarat memenuhi tertentu, kayak ada syarat-syaratnya masih gitu. Ada juga KIS, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS, itu masih ada sekarang untuk orang-orang yang masih kurang mampu. Ada juga KIP. Nah, saya juga adalah orang yang masuknya dalam kategori KIP. Alhamdulillah saya dapat KIP dan juga sekarang merantau itu dari Kalimantan Timur sampai ke sini untuk eh, mendapatkan pendidikan untuk merubah hidup juga gitu, dan juga pemberdayaan ekonomi. Nah, ini kita harus pemberdayaan ekonomi nih, kayak mungkin masyarakat tradisional tuh kan punya khas mereka sendiri nih, kayak mungkin khas mereka itu ada, misalkan nih ada rumput nih, rumput kumpai, nama rumput kumpai ini di desa saya tuh namanya rumput kumpai, dan itu bisa jadikan sebuah kerajinan seperti tempat tisu, asbak, tas. Nah, itu bisa diberdayakan gitu loh, bisa dibuat sebagai usaha modal lumayan gitu kan. Jadi bisa lah kita tuh mendapatkan penghasilan yang cukup, bisa juga menambah eh, kualitas hidup kita jadi lebih baik gitu loh dengan adanya itu. Nah, jadi tadi itu pada intinya harus ada kerjasama masyarakat, penegak hukum, pemerintah, korban juga. Ini korban juga, kenapa aku masukin korban? Nah, korban ini kalau mereka kena insiden, mereka tuh harus sadar bahwa mereka itu terkena yang namanya kemiskinan, dan mereka harus punya semangat untuk merubah. Kalau mereka misalkan mereka sudah dikasih pemerintah ini tapi mereka malah tidak ada usaha lagi untuk berusaha, misalkan nih uang yang sudah didapatkan tadi, uang bantuan bisa BLT nih dikasih pada wadikam nih BLT segantian. Nah, misalkan dia digunakan cuma buat makan, hidup mewah malahan, foya-foya, ya percuma. Kemiskinannya juga tidak bakal bisa teratasi. Itu juga itu dari tempat itu korban itu adalah mindset kita ubah gitu. Untuk membuat sosialisasi untuk mengubah mindset orang-orang yang miskin. Kalian tetap semangat untuk merubah hidup. Itu adalah penjelasan saya ya untuk terhadap kemiskinan ini gitu. Cukup sekian dari penjelasan saya dalam hal kemiskinan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terus semangat walaupun banyak masalah dalam hidup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.